Pembersihan lambung kapal adalah salah satu aspek terpenting dari perawatan kapal laut. Selama pelayarannya, makhluk laut seperti teritip dan cacing menumpuk di bagian kapal yang terendam. Pengotoran biologis atau epibiosis ini adalah akumulasi yang tidak diinginkan dari tumbuhan, mikroorganisme, ganggang, atau makhluk kecil di permukaan seperti lubang kapal yang menyebabkan degradasi pada cat dan struktur logam. Pengotoran biologis menimbulkan berbagai masalah yang meningkatkan bobot dan hambatan pada kapal. Hal ini juga mengurangi efisiensi bahan bakar yang menambah biaya dan merusak lingkungan sambil membebani sistem kapal dengan beban yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelam dikirim ke bawah air untuk membersihkan superstruktur raksasa dan membersihkannya dari parasit ini. Bagian besar kapal ditempatkan di dok kering ketika tiba saatnya untuk membersihkan kapal mereka, terutama selama pemeliharaan umum tahunan mereka. Namun, membersihkan kapal dalam kondisi dok kapal kering mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Membutuhkan biaya 1,2 hingga 1,6 juta dolar untuk menempatkan kapal di dok kering tersebut. Itulah sebabnya untuk menghindari kerugian ini, banyak pemilik kapal memutuskan untuk membersihkan kapal mereka saat masih di air, menggunakan penyelam dengan peralatan khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Proses ini juga merupakan bagian dari apa yang disebut dengan pemeliharaan kapal. Penyelam khusus ini harus bekerja berjam-jam di bawah perairan yang gelap dan berminyak di bawah dermaga dan pelabuhan. Pekerjaan ini mengharuskan mereka bekerja dalam kondisi berbahaya di bawah lambung kapal. Di bawah air sini tidak ada jalan langsung ke permukaan untuk para penyelam untuk menghadapi bahaya besar di bawah laut jika air pasang tiba-tiba surut dan kapal merosot. Penyelam menggunakan tabung oksigen untuk menyelam, tetapi sistem selang juga sering digunakan. Teknologi dalam pembersihan kapal di bawah air juga telah berevolusi saat ini. Ada banyak pembersihan kapal menjadi otomatis dan lebih ramah lingkungan. Beberapa pemeliharaan kapal, khususnya lambung kapal, pembersihan akan melepaskan sejumlah senyawa berbahaya ke dalam air. Jumlah tembaga dan seng yang signifikan dilepaskan selama pembersihan lubang di bawah air. Sehingga dampak negatif terhadap lingkungan sangatlah besar, karena organisme yang dilepaskan oleh pembersihan dapat mencemari ekosistem lokal. Teknologi modern pada pembersih kapal adalah drone. Teknologi ini membersihkan kapal tanpa merusak lapisan luar atau mencemari pelabuhan dan dermaga. Teknologi ini juga dapat menampung organisme kotor dengan melakukan penyedotan yang kuat. Teknologi modern lainnya juga beralih dari sikat dan teknik penyemprotan kuat ke lambung kapal menggunakan mesin jet air. Beberapa pembersihan mungkin melibatkan penyelam ke kedalaman yang melebihi kedalaman penyelaman normal. Pada kesempatan ini, penyelam memasuki air dengan saturasi yang berbeda. Di
sana mereka bekerja di dalam ruangan dengan panjang 15 hingga 20 kaki agar sesuai dengan tekanan lingkungan sekitar. Chamber ini dilengkapi dengan 2 tempat duduk susun dan 2 tempat duduk paling atas dan jalur kecil di antaranya. Penyelam ini terkadang tinggal di sana hingga 28 hari menghirup campuran helium dan oksigen sepanjang waktu. Penyelam saturasi ini seperti perjalanan misi bawah laut. Mereka melakukannya 2 hingga 3 tim yang terkadang tetap bertugas membersihkan secara bergiliran hingga 6 jam sekali sebelum kembali ke dalam chamber untuk diambil alih oleh tim berikutnya. Salah satu cara untuk menghindari human error dan fatality selama pembersihan lambung kapal dan aktivitas laut dalam lainnya adalah dengan menggunakan robot. Penggunaan kendaraan atau ROV yang dioperasikan dari jarak jauh mengurangi human error dan fatality di bawah air. ROV ini dilengkapi berbagai alat dan dikendalikan dari permukaan kapal atau di dek kapal. Mesin yang dikendalikan dari jarak jauh ini beroperasi pada kedalaman yang jauh melebihi jangkauan manusia. Operator ROV harus berlatih dengan baik untuk bekerja dengan peralatan yang begitu rumit. Pekerjaan ini juga sangat teknis dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari ekosistem laut melalui pelatihan yang ketat. Pembersihan lambung kapal ini juga penuh dengan ketidakpastian dan bahaya yang pasti ada. Itulah sebabnya pemikiran inovatif di industri ini tidak mengeluarkan biaya dalam pengembangan teknologi yang akan membuat pekerjaan lebih aman dan lebih mudah bagi para penyelam pemberani ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu kami di episode berikutnya.